Silakan duduk saudara yang dikasihi Tuhan, Shalom. Seandainya waktu boleh diputar ke 3 minggu yang lalu, saya percaya ada banyak orang yang sudah siap-siap dengan rencananya. Yang punya duit barangkali sudah beli tiket ke Eropa, Australia, Singapura, Amerika. Yang duitnya masih disayang-sayang mungkin perginya ke Bali, Labuhan Bajo, kemudian juga Raja Ampat. Saudara catat ya, kalau saudara pengen ke Labuhan Bajo dan Raja Ampat, Pendeta Beni Solihin belum pernah ke sana. Kalau Bali sering karena pelayanan terus di sana. Nah saudara, ada juga yang barangkali, saya dengar banyak cerita sih ya. Menjelang tahun baru ada harapan. Mau usaha baru, usaha resto. Sudah kontrak satu tempat, interior desainnya sudah dibetulkan. Inilah sisa modal terakhir. Berharap ketika tahun yang baru itu Tuhan berkati usaha itu. Mereka tidak pergi kemana-mana, kumpul di satu rumah, berdoa menjelang tahun yang baru. 31 malam. Hujan terus mengguyur dan tidak berhenti. Kemudian tanggal 1 cerita berbeda semua. Yang ada di luar negeri, yang ada di luar pulau, gelisah rumah mereka terlelap. Kelelap. Sofa-sofa rusak, ada yang berkata 4 mobil Pak kerendam semua. Ada yang berkata kami 6 mobil Pak tidak bisa keluar. Ada yang berkata, untung kami tidak punya mobil, cuma punya sofa dan punya bed. Tapi bednya terangkat, Pak. Kami baru tahu bahwa kami beli bed yang bisa ngambang. Barangkali di antara orang-orang yang cerita itu, ada saudara di dalamnya yang mengalami hal yang sama. Ada yang ratusan juta, ada yang miliaran, ada yang sisa modal terakhir. Saudara-saudara, itulah kehidupan, bukan? Kita tidak tahu masalah itu tiba-tiba bisa datang. Saya ikut prihatin saudara-saudara. Betul-betul orang yang di Jabodetabek mengalami hal yang berat sekali. Untung bagian kita kalau kita masih punya sisa uang atau sebagian uang. Tapi saya percaya ada banyak penduduk yang gak punya apa-apa lagi. Tapi itulah kehidupan. Gak pernah bisa lepas dari yang disebut masalah. Nah saudara, saya ingin membekali dengan Mazmur 46. Biarlah Mazmur ini di awal tahun menjadi Mazmur kepercayaan kita. Mazmur yang selalu mengingatkan bahwa we are not alone. Kita tidak sendiri. Nah saudara, Mazmur 46 kita buka bersama-sama. Tuhan semesta alam menyertai kita. God Almighty is with us, so don't be afraid. Saudara, saya jelaskan dulu, menambah pengetahuan saudara akan Alkitab sedikit. Mazmur itu pada dasarnya nyanyian, sebuah lagu. Nah, genre Mazmur juga macam-macam seperti genre musik di Indonesia juga macam-macam, bukan? Ada Mazmur Raja, memuji kemuliaan Tuhan. Ada Mazmur mengucapkan syukur. Ada Mazmur pujian. Ada Mazmur ratapan. Ada Mazmur ziarah. Nah, Mazmur 46 ini Mazmur ziarah. Maksudnya apa? Ketika mereka akan datang ke rumah Allah di Yerusalem, bait Allah, biasanya Bani Korah itu yang bertugas jadi WL memimpin umat Israel ribuan banyaknya untuk bernyanyi satu lagu yang semuanya harus mengikuti beriring-iringan. Lagu itu jelas berfokusnya kepada Allah. Nah, Mazmur 46 ini Mazmur ziarah. Mazmur ziarah. Jadi Mazmur bayangkan kalau mereka berjalan menuju bait Allah, Bukit Sion, Yerusalem, tempat simbolis kehadiran Allah di sana. Cuma di ayat 1 dikatakan untuk pemimpin biduan dari Bani Korah.
dengan lagu Alamot. Saudara, apa artinya Alamot? Tidak jelas. Para penafsir, para ahli juga berpendapat berbeda-beda. Cuma kemungkinan yang disebut Alamot itu adalah nyanyian suara wanita, sopran. Begitu unik ya. Nah, lalu ditulis nyanyian. Begini nyanyiannya, ya. Karena ini bentuknya nyanyian, saya ingin pakai baca Alkitab dengan suara yang ada di YouTube. Menolong kita untuk boleh membayangkannya. Silakan. Untuk pemimpin biduan dari Bani Korah dengan lagu Alamot nyanyian. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan sebagai penolong dalam kesesakan. Sangat terbukti. Sebab itu, kita tidak akan takut sekalipun bumi berubah, sekalipun gunung-gunung goncang di dalam laut, sekalipun ribut dan berbuih airnya, sekalipun gunung-gunung goyang oleh geloranya. Selah. Kota Allah, kediaman yang maha tinggi, disukakan oleh aliran-aliran sebuah sungai. Allah ada di dalamnya. Kota itu tidak akan goncang. Allah akan menolongnya menjelang pagi. Bangsa-bangsa ribut, kerajaan-kerajaan goncang. Ia memperdengarkan suaranya, dan bumi pun hancur. Tuhan semesta alam menyertai kita. Kota benteng kita ialah Allah Yakub. Selah. Pergilah, pandanglah pekerjaan Tuhan yang mengadakan pemusnahan di bumi, yang menghentikan peperangan sampai ke ujung bumi, yang mematahkan busur panah, menumpulkan tombak, membakar kereta-kereta perang dengan api. Diamlah dan ketahuilah bahwa akulah Allah. Aku ditinggikan di antara bangsa-bangsa, ditinggikan di bumi. Tuhan semesta alam menyertai kita. Kota benteng kita ialah Allah Yakub. Selah. Saudara, pada tahun 1965, grup band The Beatles yang melegenda saat itu bahkan sampai sekarang luncurkan sebuah album yang di dalamnya ada sebuah lagu, Yesterday. Sebuah lagu yang sangat populer. Saya tidak tahu generasi milenial, generasi Z apakah juga masih mendengarkan lagu itu. Tapi yang saya mau katakan adalah lirik lagu yang ditulis oleh anak-anak muda dalam kelompok The Beatles saat itu sangat-sangat relevan atau masih tetap relevan di zaman sekarang. Saya kutipkan sedikit ya saudara ya, bagian daripada lagu The Beatles. Silakan. Yesterday, all my troubles seem so far away. Now it's look as though they're here to stay. Oh, I believe in yesterday. Suddenly, I'm not half the man I used to be. There's this shadow hanging over me. Oh, yesterday.
yesterday came suddenly. Ya, sampai situ aja. Saudara dikasih Tuhan, itulah hakikat suatu masalah. Pengarang lagu mengatakan, kemarin nampaknya persoalan itu masih jauh sekali. Sekarang tiba-tiba hadir dan menetap di dalam hidupku. Oh, saudara yang dikasih Tuhan, hakikat satu masalah memang tidak bisa diterka. Datangnya tidak diundang. Kadang-kadang begitu mengagetkan. Saudara, bagaimana tidak kaget kalau seorang ibu mendengar kabar yang tidak bisa dipercaya. Bahwa suami yang baru 1 jam pergi ke kantor mendapat kecelakaan dan meninggal dunia. Saudara, bagaimana bisa percaya kalau seorang bisnismen yang begitu ceria dan optimis mendengar kabar dari seorang karyawan dekatnya bahwa pelanggan setia dan terbesar yang dia beri hutang itu lari dan tidak tahu kemana dia. Saudara yang dikasihi, masalah bisa datang juga ketika seorang gadis dengan pucat pias menerima WA dari seseorang yang tidak dikenal, yang berisi foto kekasihnya sedang bercumbu dengan wanita lain. Padahal sebulan lagi mereka akan menikah. Sukar dipercaya kalau seorang gadis umur 9 tahun divonis satu penyakit yang langka. 100.000 banding 1 adanya. Dan jatuh pada anak gadis seorang pendeta. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, masalah bisa datang tanpa diduga, tanpa diundang. Tapi persoalannya adalah bagaimana kita menghadapi masalah itu. Ada yang panik, ada juga yang tenang. Ada yang gugup dan tidak tahu lagi apa yang harus diperbuat, tapi ada juga yang sekokoh batu karang. Apapun sikapnya, saya kira dipengaruhi oleh berapa besar masalah yang datang. Dan berapa besar kekuatan kita untuk menanggungnya. Andai kata masalah itu besar, tapi kita tahu kekuatan kita untuk menanggungnya jauh lebih besar, maka engkau dan saya akan tenang. Yang celaka adalah kalau masalah itu datang di luar kemampuan kita dan kekuatan kita pun tidak ada. Seringkali ketika kekuatan kita tidak ada, yang kita andalkan adalah koneksi kita. Relasi kita, para pejabat untuk menolong kita. Atau orang-orang ahli di dalam bidangnya. Oke, tidak salah itu saudara, tidak salah. Memang kita bersahabat dengan orang, meminta tolong dengan orang, tidak salah. Tapi bagaimana kalau kita menghadapi satu masalah yang orang lain pun yang kita anggap pakar di dalamnya juga tidak mampu untuk menyelesaikan masalah kita. Takut mulai menjalar, bukan? Keputusasaan mulai ada di dalam diri kita. Saudara, di tengah-tengah perasaan seperti ini yang seringkali menghinggapi anak-anak Tuhan. Pada umumnya manusia dihinggapi perasaan takut, khawatir, cemas. Berita daripada Mazmur 46 ini perlu disimak kembali. We are not alone. The Lord Almighty is with us, so don't be afraid. Kita tidak sendiri, saudara. Tidak pernah sendiri. Anak-anak Tuhan tidak pernah sendiri. Ada Allah yang Almighty, yang Maha Kuasa, Allah pencipta alam semesta itu beserta dengan kita. Jadi, pemazmur ingin mengatakan, jangan kamu takut. Saudara-saudara, ketakutan itu melumpuhkan iman orang percaya. Orang percaya bisa kalah sebelum menghadapi persoalan itu secara real. Ketakutan membuat orang menjadi pesimis, lesu, letih, dan tidak percaya kepada Tuhan. Pagi ini saudara-saudara kita harus berani menghentikan ketakutan kita. Walaupun apa yang kita takut itu real, ketakutan kita itu real. Bisa membahayakan diri kita, membuat kita terpuruk dan tidak mungkin pulih. Kita harus berani melawannya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, 1001 hal yang bisa kita takutkan. Kalau itu dibiarkan, akan beranak bercucu menjadi jutaan banyaknya. Akhirnya engkau dan saya menjadi seperti mangsa atau korban yang diperangkap dengan ketakutan kita sendiri. Tidak mampu berbuat apa-apa. Ada orang takut ditolak. Ada orang takut gagal.
Ada orang takut tidak diterima. Ada orang takut tidak sukses. Ada orang takut kalau papa mamanya bercerai. Ada orang yang takut kalau anaknya kena narkoba. Ada ketakutan-ketakutan yang sehat, tapi ada ketakutan juga yang bersifat imajinatif, saudara-saudara. Kalau kita terus menakuti seluruh hal, baik keuangan, sakit penyakit, kesehatan kita, tidak mampu kita hidup menerima damai sejahtera Tuhan. Sayang bukan? Tuhan mengangkat saudara dan saya jadi anaknya untuk mengalami damai sejahtera yang begitu penuhnya. Bahkan damai sejahtera itu bisa membuat engkau dan saya mengalami ketenangan di tengah-tengah banyak kegelisahan, ketakutan dunia. Allah tidak ingin kita kehilangan damai sejahtera itu. Karena itu dia berkata, jangan kamu takut. Saudara, kalau bicara tentang ketakutan, bangsa Israel adalah bangsa yang sebetulnya fobia. Punya banyak ketakutan. Gak bisa disalahkan bangsa Israel. Kalau kita lihat sejarahnya, kasihan mereka. 430 tahun dijajah oleh orang-orang Mesir sebagai budak. Diperlakukan begitu kerasnya. Dihina, disiksa 430 tahun. Saudara, setelah Allah membebaskan bangsa Israel, mereka berjalan di padang gurun 40 tahun. Sebagai bangsa yang tidak ada tentaranya. Sebagai bangsa yang tidak ada negaranya, tidak ada teritorialnya. Berjalan di padang gurun. Gempa bumi sedikit menakutkan mereka, saudara. Bencana alam menakutkan mereka. Seringkali tidak ada makan dan tidak ada minum. Setiap bangsa yang mau menyerang Israel dimungkinkan untuk membunuh dan menghabisi bangsa Israel. 40 tahun lamanya di padang gurun. Fobia gak? Lumrah kalau mereka fobia. Saudara, setelah mereka masuk tanah perjanjian, lalu mereka membuat satu kerajaan. Kerajaan Israel itu betul-betul penuh konflik politik antara raja dengan raja, suku dengan suku. Tidak pernah tenang. Sampai kerajaan itu terpecah. Akhirnya kerajaan yang terpecah itu dikalahkan oleh kerajaan Babel. Dari Babel jatuh lagi dijajah Persia. Dari Persia ke Yunani, dari Yunani ke Romawi. Bangsa ini bangsa yang seharusnya fobia, saudara. Punya banyak ketakutan karena apa? Karena selalu diintimidasi. Selalu dianiaya, selalu dijajah. Maaf ya kalau saya mulai menyangkut pautkan dengan kita yang keturunan Tionghoa. Ada rasa fobia juga. Karena dalam sejarah kita selalu yang teraniaya. Dikorbankan. Kita tidak tahu saudara siapa yang buat. Terakhir peristiwa 98 bulan Mei. Tetap masih samar-samar. Tapi kisah-kisah sebelumnya banyak saudara. Nah, normal lah kalau kita jadi fobia, bukan? Kita juga fobia jadi orang Kristen. Kenapa saudara? Ada begitu banyak penganiayaan yang dilakukan di negara ini terhadap kita, bukan? Terhadap pendahulu-pendahulu kita. Aduh, betul-betul menyesakan dada. Tapi di tengah-tengah perasaan Israel yang fobia itu, yang penuh ketakutan, Mazmur ini sering kali dinyanyikan, sering kali dinyanyikan, sering kali dinyanyikan. Untuk apa? Untuk mengatakan kepada Israel, Israel janganlah kamu takut. We are not alone. God Almighty is with us. Jangan kamu takut. Saudara, ini berita dari Mazmur ini. Berita ini baik bagi saudara dan saya. Jangan kita takut. Walaupun kalau kita lihat modal di depan kita ini, betul-betul menyesakkan dada. Apa yang tersisa, kekuatan kita seberapa, kesehatan kita seperti apa, betul-betul menakutkan. Tapi kalau kita cuma takut karena data, karena apa yang kita miliki tidak seberapa, engkau dan saya melupakan satu hal, adanya Allah. Allah yang menyertai engkau dan saya. Jangan takut. Saudara, nyanyian ini luar biasa sekali. Setelah itu ayat kedua berkata demikian di dalam lagu itu.
Allah itu bagi kami tempat perlindungan dan kekuatan. Sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Saudara lihat, Allah itu mulai kembali dari Allah. Fokuskan kepada Allah. Bukan kepada apa yang masih sisa dari kekuatan kita. Kekayaan kita, modal kita, kesehatan kita. Allah. Sama saudara, setiap khotbah yang baik harus menuju kepada Allah. Bukan kepada kamu percaya, kamu bisa. Kalau kamu tekun, kamu sukses. Tidak. Kekuatan kita ada batasnya. Kesabaran kita ada batasnya. Ketakutan kita pun ada batasnya. Tapi kalau kita kembali melihat Allah, di situ kita ditegakkan. Nah pertanyaannya, ketika lagu Mazmur itu masuk ke ayat 2. Allah itu tempat perlindungan dan kekuatan. Allah yang seperti apa? Saudara, inilah Allah mereka. Di ayat ke-8 dan 12 berbunyi begini. Tuhan semesta alam menyertai kita. Ialah Allah Yakub. Saya lari kemari. Di bagian ke-8. Ketinggalan, sini saja sudah. Saudara, jadi Allah seperti apa yang dikenal Israel? Tuhan semesta alam. God Almighty, the Lord Almighty, saudara. Allah semesta alam, Allah yang maha kuasa. Kalau terjemahan LAI Allah semesta alam, untuk mengatakan dialah pencipta alam semesta ini. Saya gambarkan sekali lagi, gimana sih cara Allah menciptakan alam semesta? Melakukan, berbuat, bertindak, hanya diam dan bersabda. Jadilah terang. Terang itu jadi. Jadilah binatang-binatang di laut, di udara, di daratan. Jadi semua. Hanya dengan bersabda. Sekarang saudara bisa rasakan bagaimana mungkin ada satu pribadi. Hanya dengan bersabda, planet-planet itu dengan seluruh maya padanya terjadi. Betapa dahsyatnya dia. Nah Allah seperti itulah yang menopang. Allah seperti itulah yang patut disandari, tempat perlindungan. Pemazmur ingin mengatakan begitu. Dan Allah pencipta alam semesta itu juga mengingatkan Israel. Itu adalah Allahmu. Allah yang merajut engkau dari kandungan ibumu. Wah dahsyat dan ajaib. Allah yang menciptakan alam semesta sekaligus Allah yang menciptakan kita. Berlindunglah kepada Dia. Dan yang luar biasa dikatakan Allah Yakub. Apa sangkut pautnya dengan Yakub, saudara? Perhatikan, Israel diingatkan bahwa Allah tempat perlindungan dan kekuatanmu itu Allah Yakub. Yakub itu anaknya Ishak. Ishak itu anaknya Abraham. Kepada Abrahamlah Allah berjanji, aku akan membuat engkau jadi bangsa yang besar. Berarti tidak mungkin punah, bukan Israel itu. Dan memberkati engkau, dan membuat namamu masyhur, dan seluruh bangsa di muka bumi ini akan mendapat berkat dari keturunanmu. Siapa itu? Yesus. Jadi di balik berkat Allah kepada Abraham, terkandung berkat mesianik. Yesus. Berkat kepada Abraham itulah yang membuat engkau dan saya mengenal Yesus. Allah menggenapi janjinya. Jadi di dalam Yesuslah saudara-saudara perlindungan ini terjadi. Perlindungan ini terjadi. Dahsyat bukan? Kalau kita melihat sangkut paut perjanjian lama dengan perjanjian baru. Selalu Kristus menjadi benang merahnya. Di dalam Kristuslah perlindungan dan kekuatan itu terjadi. Perhatikan lagi. Allah itu bagi kita tempat perlindungan. Shelter. Shelter tempat perlindungan itu bukan cuma untuk membuat tubuh kita rasa nyaman, tidak kepanasan, tidak kehujanan. Tetapi yang terpenting adalah rasa aman. Protection dari Tuhan sendiri. Saudara, di tengah-tengah badai laut yang seperti ini. Deburan ombaknya menenggelamkan kapal-kapal.
Bayangkanlah kalau ada itik atau burung kecil yang tetap tenang. Bagaimana mungkin terjadi? Sedangkan badai itu dekat sekali jaraknya dengan sang burung ini. Saudara, apa yang terjadi? Karena itik dan anaknya itu berada di balik batu karang yang teguh, yang diterpa ombak. Bukan cuma begitu dahsyatnya, tapi ratusan tahun. Siapa yang melindungi itik yang lemah itu, saudara? Burung yang lemah itu, batu karang tempat perlindungannya. Saudara, kekuatan kita tak seberapa. Kepandaian kita juga tidak seberapa dibanding pesaing-pesaing kita. Orang-orang yang memusuhi kita dan membenci kita juga begitu banyaknya. Sampai kita nggak tahu juga kenapa sih mereka membenci kita. Tapi jangan lupa, Allah itu tempat perlindungan kita. Ayo sepanjang tahun ini kita berlatih, Allah tempat perlindunganku. Allah tempat perlindunganku. Ketika teman yang terbaik sekalipun mengkhianati kita. Ketika modal yang terakhir ludes dan tak punya lagi. Kau masih punya Allah, tempat perlindunganmu. Jangan takut. Lalu dikatakan Allah itu kekuatan. Maksudnya begini, Allah yang menciptakan alam semesta itu Allah yang punya kemampuan dan kekuatan luar biasa. Nah, dengan kekuatan yang luar biasa itulah hidupmu dan hidupku ditopang. Tidak ada tempat bagi seorang anak Tuhan mengandalkan kekuatannya. Tidak ada. Karena kekuatan kita terbatas, saudara. Tapi kalau kita mengandalkan kekuatan Tuhan yang menciptakan dunia cuma dengan bersabda, jadilah terang. Terang itu jadi. Jadilah cakrawala. Cakrawala itu jadi. Pribadi yang dahsyat, yang maha kuat. Itulah yang menopang engkau dan saya. Aduh, dahsyat sekali. Saudara, ketika Tuhan Yesus berkata, lihat burung-burung itu. Satu pun tidak akan jatuh di luar kehendak Bapa. Saudara, perhatikan doktrin di dalamnya yang luar biasa mencengangkan. Para murid baru tercengang, kesadarannya baru dibuka ketika melihat burung yang kecil yang tidak berharga seperti burung gereja, yang murah, yang tidak diperhatikan hidup matinya. Ternyata punya sangkut paut dengan Allah Bapa mereka, Sang Pencipta. Ketika Tuhan mengatakan satu pun di antaranya tidak akan jatuh di luar kehendak Bapakmu. Jadi kalau burung kecil itu tertangkap, kemudian jatuh dan mati, itu bukan karena tangan si penangkap, kekuatan si penangkap mencekik burung itu sampai mati. Tapi karena Allah mengizinkannya. Kalau Allah tidak mengizinkannya, tidak ada satu burung pipit pun akan jatuh. Jadi saudara lihat, doktrin yang dibukakan Tuhan Yesus mencengangkan. Burung kecil yang tidak berarti dijaga oleh Bapa. Tidak ada satupun yang bisa membuat dia jatuh kalau Bapa tidak mengizinkan. Tapi ada kemungkinan lain, kalau dia jatuh itu karena izin Bapa. Bukan karena kekuatan tangan si penjara, si penangkap musuh. Bukan. Saudara, kekuatan itulah yang menopang burung pipit yang kecil. Dan kekuatan itulah yang menopang hidupmu dan hidupku. Kau lemah, aku lemah. Kau tidak berdaya, aku tidak berdaya. Di depan kita persoalan menakutkan, aku juga menakutkan. Tapi sekali lagi jangan biarkan kita kalah dengan ketakutan kita. Ada Allah. Ada Allah. Lalu dilanjutkan sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Kenapa dikatakan terbukti? Allah tidak beri janji, Allah beri bukti. Israel mengalami penjajahan demi penjajahan mereka alami. Tapi Allah campur tangan terus di dalam setiap kesulitan. Bahkan di padang gurun tidak ada harapan apapun, kekeringan dan kekurangan makan. Allah turun tangan. Ayo saudara kita perhatikan masa lalu hidup kita. Pilar-pilar
pertolongan Tuhan yang datang dalam hidup kita? Masihkah engkau meragukan? Keterlaluan kalau meragukan Tuhan. Saya punya keyakinan yang tidak goyah akan pertolongan Tuhan. Karena apa? Karena saya ngalami. Kalau saya disuruh tulis riwayat hidup saya, saudara, bersama dengan Tuhan, saya akan nunjukkan pilar-pilarnya. Ini loh, saat aku ditolak oleh semua orang, saat aku dianggap telur busuk, saat aku betul-betul jadi anak jalanan yang tidak berharga, Allah datang menebus aku. Ini loh, lihat, aku diberi sekolah. Saat orang tua tidak bisa bayar kuliah. Saat mama berkata, pikir dulu 2 kali Ben, mama gak punya uang untuk memasukkan kamu ke universitas. Aku diterima di UI. Ini loh, lihat. Saat aku merasa tidak layak, cuma ikut aktif di sekolah minggu, Allah memperlengkapi aku jadi guru yang baik. Ini loh, saat aku sudah mau berumah tangga, dia memanggil aku. Ada pilar-pilar yang luar biasa. Yang mengenang itu, saudara-saudara, aduh, saya mau berkata, Tuhan, Engkau penolongku sudah sangat terbukti. Kalau aku meragukanmu lagi, celakalah aku. Nah, pengenalan itu jangan lupa, saudara. Jangan cuma masalah di depan komplain sama Tuhan. Berani gak berkata mengusir ketakutan? Tuhan, walaupun yang di depan itu menakutkan, aku sudah berjalan bersamamu sekian belas tahun. Tidak akan kuragu lagi. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayo kembali andalkan Tuhan. Kalau burung pipit yang kecil saja dipelihara Tuhan, masa akan kita dilupakan Tuhan? Sebagai penolong sangat terbukti. Karena itu ayat ketiga berkata, sebab itu kita tidak akan takut. Usir ketakutan itu dengan iman. Bukan usir sugesti diri. Aku bisa. Aku mampu. Aku orang kuat. Bukan. Karena Tuhan mampu, karena Tuhan kuat, karena Tuhan menyayangi aku tidak takut. Selalu lihat Tuhan pencipta kita. Jangan biarkan gadget kita ini lepas dari signal utamanya. Signal itu yang menghidupkan. Signal itu yang membuat program di dalam komputer ini, gadget ini berjalan. Tidak ada gadget yang punya kekuatan di gadget itu sendiri tanpa signal. Biarkan signal itu yang menguasai kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, jangan takut. Nah, mari kita lanjutkan ayat keempat. Ketakutan apa sih yang sering dialami oleh Israel? Bencana alam. Seluruh bumi berubah, bergerak. Sekalipun gunung-gunung goncang di laut, sekalipun ribut atau bergelora dan berbuih airnya, sekalipun gunung-gunung goyah oleh geloranya. Saudara, jangan lupa Mazmur ini dinyanyikan oleh orang-orang primitif. Yang tidak ada alat pendeteksi gempa, pendeteksi banjir. Tidak ada. Jadi mereka sangat tidak berdaya dengan alam. Kita saja yang modern tetap tidak berdaya. Siapa yang bisa nyetopin banjir? Tidak ada. Bingung bukan? Apalagi gempa bumi. Jadi saudara bayangkan ketidakberdayaan mereka ini. Bencana alam menakutkan mereka. 5. Walaupun demikian mereka selalu bersandar kepada Tuhan yang mampu menghindari mereka. Yang mampu menyetir bencana alam itu. Intinya adalah andalkan Tuhan. Ayat kelima. Ini mengejutkan. Di tengah-tengah cerita bencana alam yang luar biasa, pemazmur dalam lagunya berkata gini, kota Allah, kediaman yang maha tinggi, itu kota Allah, Yerusalem, disukakan oleh aliran-aliran sebuah sungai. Ternyata di kota Allah ada sebuah sungai dalam gambaran nyanyian ini. Allah di dalamnya, kota itu tidak akan goncang. Allah akan menolongnya menjelang pagi.
Perhatikan saudara, di tengah-tengah gempa yang luar biasa, bahkan orang-orang yang jahat, ada satu kota yang tenang. Ada aliran sungai yang menyukakan, yang membuat kepuasan bagi penduduknya. Kenapa tidak goncang? Dikatakan lagi, Allah ada di dalamnya. Dengan kata lain, kalau Allah hadir, saudara-saudara, tidak ada yang bisa menyentuhmu dan menyentuhku. Kalau Allah hadir, tidak satu burung pipit pun bisa jatuh. Dak, di luar kehendaknya. Dak. Nah saudara, yang menarik, Allah akan menolong menjelang pagi. Kenapa bukan malam hari? Saudara, pemazmur menulis atas bimbingan Roh Kudus. Setiap kata punya makna teologis yang tidak pernah salah. Allah akan menolong menjelang pagi. Kenapa tidak malam? Bukankah yang menakutkan itu malam? Bukankah puncak ketakutan manusia itu pada waktu gelap? Saudara-saudara, sekarang kita menarik makna teologis. Kadangkala Allah membiarkan malam yang gelap menakutkan engkau dan saya. Supaya engkau dan saya tetap bersandar kepadanya. Tapi pertolongan sudah disiapkan pada waktu pagi. Kadangkala Allah melatih engkau dan saya untuk berada di dalam ketakutan supaya bisa bersandar lebih jelas lagi, lebih yakin lagi. Tapi makna teologi selanjutnya adalah pertolongan itu sesuai dengan waktu Tuhan, bukan waktu kita. Menjerit seperti apapun, kalau pagi belum datang, Allah tak bertindak. Bagian kita pada waktu menjalani malam yang kelam menakutkan adalah percaya bahwa pagi akan datang. Saudara, yuk kita dewasa di dalam Tuhan. Jangan paksa Tuhan. Berseru kepada Tuhan boleh. Minta pertolongan Tuhan boleh. Tapi tunggu pertolongan itu datang. Saya kenal seorang ibu. Saya mengubur suaminya puluhan tahun yang lampau. Seorang bisnismen sederhana, akhirnya terkena kanker, meninggal di usia kira-kira 44 tahun. Ibu itu mempunyai 3 anak yang masih kecil-kecil. Mungkin yang terbesar 9 tahun. Saudara bisa bayangkan kan gelapnya hati istri itu. Menangis di kuburannya. Aduh, hati saya juga sedih. Ditinggalkan satu perusahaan kecil yang kembang kempis. Seorang ibu dengan 3 anak. Gak bisa apa-apa bukan? Tapi hari ini, loncat saja hari ini, perusahaannya banyak sekali. Anak-anaknya pembisnis ulung. Dia menjadi majelis puluhan tahun dan tak pernah lelah. Beberapa bulan yang lalu saya ketemu dia kena kanker. Tapi dia berkata, Tuhan baik Pak Beni. Tuhan baik. Saya tidak akan kehilangan kepercayaan saya kepada Tuhan. Silahkan dia melakukan apa yang dipandang baik. Kenapa ibu itu jadi gitu? Ketika suami dikubur dia betul-betul bingung akan masa depannya. Tapi dia terus berharap kepada Tuhan. Menunggu malam lewat dalam hidupnya. Menanti terang pagi. Tangan Allah menolongnya. Oh saudara, ketika Allah menolong ibu ini, Allah tidak cuma menolong merecover, memulihkan ekonominya. Allah memulihkan kepercayaannya. Kalau dia bapak, dia berkata, nak sekarang kamu belajar untuk mengandalkan aku, bukan suamimu. Aduh, jadi seorang ibu yang luar biasa jadi berkat. Tidak sombong, ramah. Kenapa? Dia menunggu waktunya Allah mendatangkan pertolongan. Saudara-saudara, saya percaya saudara sudah sesak jiwa saudara. Dada saudara seperti mau meledak. Kapan ini masalah terselesaikan? Saudara sudah pengap ingin menghirup udara bebas.
Bebaskan aku Tuhan. Bahkan ada beberapa yang berkata, lebih baik matilah Tuhan. Gak sanggup lagi aku. Tapi tahukah saudara, ketika malam gelap Tuhan biarkan terjadi pada diri kita. Di dalam kegelapan malam itu, Tuhan mengharap engkau melihat terang yang akan datang. Di dalam kesesakan, dirimu akan persoalan yang gak pernah selesai. Entah itu keuangan, itu masalah rumah tangga, entah itu juga sakit penyakit, entah itu masalah masa depanmu, entah itu ditolak. Tuhan mengharapkan engkau melihat penghiburan daripada Dia. Kadangkala di dalam kesulitan yang paling sulit, disitulah engkau mendengar bisikan Allah. Yang tidak bisa kau dengar ketika engkau sukses. Kadang-kadang di tengah-tengah keheningan yang menyendirikan dirimu hanya bersama dengan Tuhan. Disitulah engkau lihat hati Bapa. Pertolongan akan datang menjelang pagi. Dan pasti datang. Hanya waktunya waktu Allah. Pegang itu saudaraku. Pegang itu. Tidak mudah jadi pendeta, tidak mudah jadi hamba Tuhan. Sama-sama tidak mudah. Kadang-kadang pertolongan Allah berjalan seperti begitu lambatnya. Tapi yuk kita percaya lagi. Saudara, pada akhirnya saya ingin masuk kemari lagi. Di dalam ayat yang terakhir. Nggak terbaca saudara ini. Saya baca ya. Tuhan semesta alam menyertai kita. Kota benteng kita ialah Allah Yakub. Ini dikatakan pada ayat ke-6, 8, dan 12. Tahukah saudara, ini referen yang diulang-ulang. Inilah beritanya. Ayo, jangan gentar. Ayo, jangan takut. Tuhan semesta alam, God Almighty is with us. Don't be afraid. Mau saudara melepaskan ketakutan saudara pagi ini? Mau saudara memiliki keberanian untuk berkata ketakutan? Keluar engkau dari jiwaku. Aku percaya kepada Bapa, pencipta alam semesta dan penciptaku, yang tidak akan pernah meninggalkan aku.